merupakan babak final Majelis Ilmu Hadis Marhalah Ulia. Majelis Ilmu Hadis Marhalah Ulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu fil idraji imma istinbatur rawi hukman minal hadithi qabla ayatin ma fayudrijuhu aw tafsirun ba'dal alfadhi al-gharibati wa nahwi dzalika. Kemudian sebab-sebab dari hadis mudraj atau idraj itu sendiri, ada kalanya nanti si rawi itu mengistinbat atau menggali hukum dari hadis sebelum dia menyelesaikan hadis tersebut, dia menambahkan sesuatu. Kan yang namanya hadis mudraj itu menambahkan sesuatu di dalam matan atau sanadnya. Kemudian ataupun seorang rawi itu mentafsiri lafaz-lafaz yang gharib atau lafaz-lafaz yang langka kemudian dimasukkan warna hudalika dan yang lainnya. Wadal idraju yu'rafu bitafsiri fi tariqin ukhra kama fi hadits tasyahudi al-madhkuri. Faqad rawahu Syababatu bin Suwarih an Abi Khaitamah fa fasalahu faqala qala Abdullah idza qulta dzalika ila akhirih. Kemudian hadis idraj itu sendiri atau mudraj itu bisa diketahui dengan cara mentafsir atau melihat di hadis lain atau di sanad yang lain, seperti halnya dalam kasus hadis menjelaskan tentang tasyahud, yang mana di situ hadisnya diriwayatkan oleh Syababah dari Abi Khaitamah. Kemudian Syababah itu menambahkan sesuatu di dalam hadisnya yang berupa itu qala Abdullah idza qulta dzalika ila akhirih. Qala ad-Darqutni Syababatun thiqatun wa qad fasala akhiral hadits wa ja'alahu min qauli Ibnu Mas'udin wa huwa ashabu min riwayat man akhrajahu. Kemudian Imam Darqutni berkomentar bahwasanya Syababah itu adalah seorang rawi yang thiqah, yang dapat dipercaya, kemudian memfasal atau memisah dengan kalam lain yang berupa qaulnya Ibnu Mas'ud. Kemudian yang namanya Ibnu Mas'ud itu adalah riwayatnya orang yang paling sahih daripada yang dimasukkan. Wa qauluhu asbahu biswabi li'anna Ibnu Thawbana rawahu 'anil Hasani kadzalika ma'a ittifaqi man rawa at-tasyahhuda an al-qamata wa an wihi an Ibnu Mas'udin ala dzalika. Kemudian qaulnya Imam As-Suyuti yang berupa asbahu biswabi itu Ibnu Thawban saudara Nabi. Wasababu fil idraj tadi imma istinbatur rawi. Sebagai apa ya istinbat? Itu sebagai khobar dari wasabahu. Kemudian Imannya harfu tafsir. Tidak mempengaruhi apapun di situ. Tidak mempengaruhi apapun. Tidak. Masalah. Berpengaruh. Kemudian istinbat sendiri itu mengikuti wazan apa? Istanbat atau istafala. Itu mengikuti sudasi atau masih Termasuk sudasi. Coba apa kaidah daripada sudasi Yuqalu akhrahu ila wazn istafala bi ziyadati sin wa ta. Kaidahnya apa saja di situ? Kaidahnya di situ tolak. Banyak salah satunya itu tolak. Ini masuk ke kaidah mana? Tolak, mencari hukum. Oke. Kemudian dan yu'rafu bi tafsir. Kemudian coba di tasrif juga tentang kata idraj. Bismillahirrahmanirrahim. Adraja yudriju idrajan wa mudrajan fawa mudrijun wa dana mudrajun. Adrij la tudrij mudrajun. Makna harfiahnya ini ku mutaaddi, memutaaddikan fi'il. Jadi idraj itu faedahnya Faedahnya mutaaddi. Asalnya masih kemudian dimutaaddikan. ya, berarti
Di contohnya itu ya dengan bukti huruf Dengan- apa yang menunjukkan bahwa itu tadi. bisa itu sendiri. Oke. Kemudian yu'rafu bitafsir. Tadi ada syabab was sibab. Anda baca tadi. Sababah. Syabab. Gitu. Sabab. Oke. Kemudian asbah wa qawlu asbah bisawab. Yang dari mana? Qaulu al-asbahu. Qawlu Qaulu itu kembali ke mungkin di situ kembali ke sababah atau hadisnya yang dimasukkan sababah tadi. artinya yang asbah bisawab itu yang mana, yang dihukumi asbah bisawab itu yang mana? Asbab biswab itu bermula dari waqt fasola akhirul hadithi wa jahalu min qawli Ibnu Mas'ud. Nah, berarti yang mana yang dikatakan qaulu asbah itu qaulu siapa? Qaulunya sababah. Sababah. Iya. Dan atau itu sababah? Iya. Oke, untuk sesuatu. Hadis mudraj atau yang disebut adalah idraj itu termasuk dalam kajian ilmu masalah hadis itu dalam idraj Iya. atau hadis mudraj ya, kalau dalam kajian ilmu masalah hadis itu masuk dalam kelompok kajian Kajian hadis diroyah. iya di ilmu masalah hadis kan itu kan masuk dalam kategori ziyadah rekod ya. Iya, ziyadah rekod. Itu kan berarti Pak periwayat atau orang yang meriwayatkan hadis itu kan ada orang yang terpercaya. Iya, betul. Orang yang terpercaya, orang yang di kategorikan betul itu manakala bagaimana? Sebenarnya itu banyak. Gimana? Salah satunya itu diklaim oleh orang lain. Pengklaiman orang lain terhadap dirinya itu termasuk ya tikoh, itu orang yang tikoh. Orang itu dinyatakan betul manakala terpenuhi syarat apa saja. Syaratnya itu ya seperti halnya kemarin adil. Di bab adil kemarin di bab sahih itu kan ada pengertian adil. Dan itu sebenarnya sudah mencakup ke sekor. Jadi orang Mulazamatul taqwa wa mulazamatul Qur'an. yang dinamai karsif fiqh Iya, itu adalah orang yang adil. adil. Di sini tadi yang Anda baca juga qalat Daruqutni syababatu itu tadi yang qatal itu juga berarti syababah itu orang yang adil. Oke, Itu termasuk saja. orang yang tikoh. Berarti syarat fiqh itu hanya adil saja. Iya. Kalau kemudian Anda di dalam kriteria hadis satu itu selain adil ada dobit. Iya. Kalau dobit itu maksudnya di mana ya? Itu syarat tersendiri. Nanti pada bab mantuk baru riwayat dulu atau rodu itu kan ada babnya sendiri. Di situ nanti makbul orang itu bisa diterima hadisnya itu syaratnya adil dan juga dobit. Iya. Itu dalam dan yang orang itu sendiri. Kan di dalam beberapa rijal ketika penilaian para kritikus hadis itu kan menyebutkan bahwa fulan periwayat itu adalah fiqh. Iya. Jadi dia hanya adil saja ya. Nah, kita niku dobitnya itu tidak ya, terpenuhi. aku dan niku khilaf. Kalau menurut Asyuyuti, dobit sama adil itu disebutkan sendiri. Soalnya yang namanya fiqh itu kan dikomentari oleh Syekh Muhammad Hamas, yang namanya fiqh itu sudah mencakup adil sama dobit. Kenapa kok Asyuyuti menyebutkan adil sama dobit itu sendiri? Ya karena memang itu beda kriteria. Memang syaratnya itu berbeda. Iya, berarti kan orang yang fiqh itu sebenarnya hanya terpenuhi syarat adil saja, Oke. ataukah terpenuhi syarat adil dan dobit. Nah, itu keduanya. Nah, tadi Iya. Anda mengatakan Nah, ini menurut Asyuyuti. oh, Betul. fiqh itu hanya adil saja. Iya. Baik, kenapa kemudian orang yang fiqh, orang yang sebenarnya sudah terpenuhi syarat dan dia itu adalah orang yang adil dan dobit, tapi tetap berani kemudian memasukkan ya kata atau sisipan yang itu bukan berasal dari Rasulullah. Oke, begini. Sebenarnya hadis mudraj itu sendiri supaya ini perawi itu agar dianggap
orang yang benar. Yang pertama, agar dianggap orang itu wah, dalam artian ya agar seseorang orang lain itu terkagumi dengannya. Sebenarnya kalau yang benar itu rawi itu tidak usah memasukkan ke matan atau ke sanadnya, seharusnya di luar itu saja, kan begitu. Nah kalau di sini nanti yang tergantung tujuan memasukkan itu apa gitu. Apakah orang itu agar lebih dipercaya atau yang apakah agar orang itu lebih dipercaya Iya. atau biar kelihatan wah tadi Iya. kata sampean ya. Iya. Jadi bukan bermaksud untuk memperjelas, memperinci dari apa yang disampaikan Rasulullah. betul? Baik, terus biar dilanjutkan Pak Yai. dengan hadis Mangkara Ta'ala yang kami dan beritahu maknanya Belum pernah belajar. Belum pernah. Mangkara Ta'ala yang kami dan beritahu maknanya siapa orang yang berdusta atas aku maka siap-siap dimakan ataupun neraka. Apakah ada kaitan pelaku idraj atau nuzul di sini dengan hadis ini? Sebenarnya itu ada. Nah, begini, kalau seumpama isi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis itu tidak terkenal berbohong, maka ya tidak termasuk golongan itu. Kok nanti hadis itu memang bukan dari Nabi, kok menisbatkan oh ini dari Nabi, nah itu baru orang yang terklaim masuk ke kategori hadis tersebut. Jadi pelaku idraj itu masalah. Jadi bermasalah. Abu Hurairah masalah. Ya bermasalah, maksudnya bermasalah itu berpengaruh. Berpengaruh. Ya di mana? Maksudnya tergantung orangnya siapa. Karena Abu Hurairah melakukan idraj. Itu jelas. Seumpama melakukan idraj, Bukan semua yang jelas dia melakukan. iya jelas beliau melakukan itu ya tidak masalah. Soalnya beliau ya sudah terkenal seperti itu dan mungkin sanad pemasukannya itu ada, cuma beliau memasukkan ke dalam matan atau sanadnya itu sendiri. Gitu. Diapakan dengan Abu Hurairah? Ya nggak dia apa kan nggak termasuk kategori hadisnya itu tadi. Maksudnya Hadis itu ya. bukan hadisnya itu menurut kepahaman orang, menurut kepahaman saya Abu Hurairah itu tidak termasuk orang yang ikut ke hadis tadi. Ikut hadis mana? Hadis yang hubungannya katakan Tapi kan Abu Hurairah melakukan idraj. Iya. Masih bisa diterima nggak riwayat? masih bisa. Kenapa? Karena orang atau karena Abu Hurairah itu sendiri orang yang memang memiliki sanad-sanad yang kuat, memiliki sanad yang kuat ya, karena sahabat itu ada dalam artian sah-sah saja. Karena saja. Iya sah-sah saja. Sahabat sah saja ya. Pejabat boleh. Kalau pejabat ya termasuk hadis itu. Kalau pejabat salah masuk hadis itu tadi. Jadi ada pejabat yang coba melakukan revisi atau penambahan berita dalam Tidak boleh. enggak. Kenapa? Karena bukan termasuk orang yang ikut. Oh, ini permasalahan tiktok, Iya. bukan permasalahan informasi. Ya. Ada harus mengatakan manusia sholat bilai asnawa binhal. Pernah kan nggak? Iya benar. Nah, tadi dikatakan tapi mau tuh ya, tapi ada kata idraj dia, idraj itu muncul. Iya. Itu sudah di sini. Ya karena mau itu ya tidak. Enggak, manusia sholat bilai asnawa isinya kontennya itu enggak. Ya kontennya memang bagus, tapi ya nggak bisa diterima karena mau. Kalau itu saya katakan boleh nggak? Kalau nanti ada permasalahan, ya sebentar. Kalau nanti dua, Saya mengatakan boleh nggak? ya kalau ini nggak boleh. Kalau tak anu boleh, sebentar saya Saya kasih. mengatakan boleh. Ya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh karena pada pembahasan hadis maudhu, gitu. Hadis maudhu ya. Bukan saya mengatakan boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena di situ hadis maudhu itu memang nggak bisa diapa-apakan. Itu saya Mengatakan seperti itu, ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Memang bukan hadis dari Nabi. Bukan hanya saya yang mengatakan boleh. Ya boleh-boleh saja kalau itu. Kenapa boleh? Ya memang itu bukan nisbat ila Nabi. Kalau dengan masalahnya di situ, kalau penisbatan kepada Nabi yang tidak bisa, ya, penisbatan yang kepada Nabi yang bukan dari Nabi itu Ini tidak. masalahnya. Oke, sekarang. Jadi boleh tidak informasi kita tambah? Bagaimana cara mengetahui ide dan informasi? Mengetahui idraj dan informasi itu min wadifatil hadisi. Informasi berarti
informasi dan itu termasuk wadifatul hadisin. Kalau bukan hadisin yang tidak tahu itu memang dari dia gitu.